sistem tiki taka itu jauh-jauh hari sebelum Barcelona melakukan itu PSIS Semarang melakukan itu dan juara, ya kan? Dengan konsep coming from behind, dia ada julukan jago lapangan becek, hal-hal yang semuanya serba. Kalau kita lihat misalnya Marukawa sudah 2 kali dapat penalti kan. Yang pertama ketika melawan Rans Nusantara, yang kedua lawan Barito. Dan yang menariknya Marukawa waktu main di Persebaya tidak cengeng gitu kan. Artinya apakah kemudian arahan dari Yoyo Sukawi ini yang membuat hal-hal seperti itu terjadi, cantik semuanya. Sekarang saya tidak melihat PSIS itu membangun timnya, apalagi dengan cara-cara Yoyo Sukawi yang videonya itu viral. Menurut saya ini sangat. Dan ini disampaikan oleh seorang anggota Komite Eksekutif PSSI plus Ketua Asprop PSSI Jawa Tengah. Ini secara etik harusnya ini melanggar gitu kan. Dan Ketua Askot PSSI Semarang. Betul. Artinya semuanya mau dikuasain semuanya, tetapi cara mengajar, membangun pembinaan dengan cara-cara tarkam. I want to kick and smell together with Bambang Pamungkas. I want to click in here. Jojo Meo. Yo man, saya Rip Sugar Gang. Klik terus Jojo Meo channel. Bravo Coco Meo Channel. Jumpa lagi dengan saya Akmal Marhali dan Mbak Coco. Kita masih di Cafe Gilbol, tentunya ngomongin yang asik-asik, konflik, intrik, dan segala jenis yang unik di sepak bola Indonesia. Pekan ini ada beredar video rekaman tentang Presiden klub PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, yang juga Exco PSSI, Ketua Asprop PSSI Jateng, dan juga Askot, yang memberikan arahan kepada para pemainnya untuk bermain sedikit nakal dan kalau perlu jatuh di kotak penalti. Kita kuasai permainan, tapi kalian banyak bermain tadi kurang sedikit bandel. You must be more little naughty. Understand naughty? Like Jonathan nanti, pak, little more, ya. Do, kamu jatuh aja, jatuh bilang aduh, jatuh, lihat itu, menit 95-24, ini dia mau nendang ini, kamu kalau jatuh. Setelah video ini beredar, kemudian terjadi pertandingan antara PSIS berhadapan dengan Barito Putra, di mana Teise Marukawa menjatuhkan diri dalam kotak penalti, diving, tapi kemudian wasit memberikan penalti dan akhirnya PSIS menang lewat penalti dari Marukawa tersebut. Ini tentu menjadi buah bibir seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Kok bisa-bisanya pejabat mengarahkan pemain untuk bermain nakal dan jatuh di kotak penalti? Apakah ini udah merupakan bagian dari sistem sepak bola Indonesia untuk kompetisi Liga 1, atau memang bagian dari permainan yang selama ini kita tidak lihat secara teknis, tapi ini mainan secara non teknis tentunya. Dan saya akan bertanya lebih banyak kepada Mbak Coco yang notabene orang Semarang. Nah, Mbak Coco, gimana Anda melihat video yang beredar tentang arahan Yoyo Sukawi kepada para pemain PSIS Semarang untuk nakal bermain di lapangan dan jatuh di kotak penalti? Saya coba menjawab dengan sejarah, nostalgia. Saya asli orang Semarang. Saya mengkritisi PSIS Semarang bukan karena saya benci sama Yoyo Sukawi. Bahkan bapaknya juga teman saya. Saya pernah jadi panpel PSIS Semarang. Saya pernah ada di dalam tim PSIS waktu juara tahun 87.
Saya waktu itu masih di Suara Merdeka yang menyediakan makanan buat supporter PSIS yang berbondong-bondong nonton di Stadion Senayan waktu final lawan Persibaya yang dicetak oleh Saiful Amri. Hal-hal seperti itu pernah ada dan melekat dari pengalaman saya sebagai orang Semarang. Ketika saya melihat video Yoyo Sukawi melakukan cara-cara yang kampungan, itu menurut saya itu cara-cara Yoyo itu kayak seperti sepak bola tarkam. Sekelas Yoyo Sukawi yang punya jabatan berjibun banyak sekali, tiba-tiba dia melakukan di technical meeting, itu tidak pantas. Pertama, pasti akan melanggar aturan main di FIFA maupun di PSSI. Ketika PSIS di zaman saya itu cara melakukan latihan Sartono Anwar, Cornelis Sutadi, itu saya ada di sekitar tim PSIS Semarang yang melakukan pertama kali di Indonesia dengan taktik sistem tiki taka. Jadi Barcelona terkenal dengan sistem tiki taka ketika Johan Cruyff ada di Barcelona, di-endorse oleh pelatih yang sekarang di Manchester City, Pep Guardiola ya. Sistem tiki taka itu jauh-jauh hari sebelum Barcelona melakukan itu PSIS Semarang melakukan itu dan juara, ya kan? Dengan konsep coming from behind, dia ada julukan jago lapangan becek, hal-hal yang semuanya serba legenda. Sekarang di PSIS di zaman Yoyo Sukawi ini, jejak Yoyo Sukawi saja sudah jelek. Ini bukan karena saya benci, saya berteman sama Yoyo, justru karena saya berteman dengan bapaknya juga saya berteman, saya mengkritisi. Kalau saya merasa Yoyo Sukawi itu bukan teman, ya kan, masa bodoh saya, ngapain saya mikirin. Itu yang paling pokok yang selama ini orang melihat bahwa saya dianggap mungkin belum terima amplop lah, belum diajak ngopi, nggak penting, PSIS bisa saya beli. Saya melihat bahwa PSIS di alam yang katanya sepak bola profesional, padahal dulu sistem amatir waktu PSIS juara, itu cara bermain, cara latihannya profesional, sangat profesional. Pelatih fisiknya ada Mas Pri ya, itu jago benar. Bagaimana membangun konsep taktik strategi tiki taka, itu nomor satu adalah fisik. Mereka dilatih fisik luar biasa. Mereka dipaksa untuk bermain pendek, nggak pernah bola-bola jauh. Tetapi golnya Saiful Amri justru dari kepala. Hal-hal seperti itu terjadi, cantik semuanya. Sekarang saya tidak melihat PSIS itu membangun timnya, apalagi dengan cara-cara Yoyo Sukawi yang videonya itu viral. Menurut saya ini sangat menjijikkan, sangat benar-benar tidak fair play, dan itu melanggar aturan. Mungkin Akmal bisa menambahkan nih, Pak, aturan main yang seperti apa yang dilanggar oleh Yoyo ketika seorang presiden klub bisa membangun komunikasi dengan cara-cara yang sangat amatir, sangat tarkam. Ini menurut Akmal gimana? Ya, kalau ini yang bicara misalnya Yoyo Sukawi ini anggota EXO PSSI, maka pernyataan dia yang disampaikan ke PSIS itu setidaknya melanggar pemain PSIS. Ya, kepada pemain PSIS dalam sebuah briefing itu melanggar kode etik gitu. Kode etik PSSI yang harusnya ditindak oleh Komite Etik PSSI saat ini, bahwa itu tidak benar dan tidak boleh seorang pejabat PSSI memberikan arahan kepada klub sepak bola yang merupakan bagian dari komunitas atau bagian dari anggota PSSI yang akan bertanding, dan mengarahkannya itu mengarahkan untuk bermain tidak fair play, bermain tidak sportif gitu. Nah, yang pertama ini harus
komite etik harus turun untuk menyelidiki apa muatan atau maksud niat dari Yoyo Sukawi ini menyampaikan pesan-pesan itu kepada para pemainnya untuk jatuh, untuk kemudian nakal sedikit. Kalau kita lihat misalnya Marukawa sudah 2 kali dapat penalti kan. Yang pertama ketika melawan Rans Nusantara, yang kedua lawan Barito. Dan yang menariknya Marukawa waktu main di Persebaya tidak cengeng gitu kan. Artinya apakah kemudian arahan dari Yoyo Sukawi ini yang membuat para pemain PSIS menjadi cengeng, termasuk Marukawa gitu kan. Jatuh di kotak penalti pasti akan dapat penalti, sehingga kemudian sportivitas fair play ini menjadi tanda tanya besar. Dan ini disampaikan oleh seorang anggota komite eksekutif PSSI plus ketua Asprop PSSI Jawa Tengah. Ini secara etik harusnya ini melanggar gitu kan. Dan ketua Askot PSSI Semarang. Betul. Artinya semuanya mau dikuasain semuanya, tetapi cara mengajar membangun pembinaan dengan cara-cara tarkam. Itu kan sangat kotor sekali. Dan ini melanggar kode etik menurut saya ya. Dan komite etik PSSI harusnya turun tangan untuk memeriksa ini, dan kalau perlu kemudian menjatuhkan sanksi kalau ditemukan pelanggaran di dalamnya. Jangan kemudian komite etik juga tidak bekerja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berkali-kali mengingatkan kepada pengurus PSSI untuk menghindari rangkap jabatan. Sementara misalnya Yoyo di PSIS Semarang, kemudian Peter Tanuri di Bali United, Iwan Budianto di Arema, ada beberapa pengurus lainnya yang juga masih terlibat di klub. Nah ini secara etika ini melanggar statuta FIFA gitu. Kalau mau buka statuta FIFA, pasal 15 itu disebutkan beberapa hal yang dilarang oleh FIFA terkait rangkap jabatan. Karena yang pertama adalah rangkap jabatan ini yang dilarang di FIFA ini to be neutral in matter of politics and religion. Jadi anggota EXCO PSSI itu harus netral dari masalah politik dan soal agama, soal ras. Kemudian di poin C-nya ada to be independent and avoid any form political interest. Jadi harus independen terhadap politik interest, kepentingan politik. Dan yang ini yang paling penting adalah ada di poin I, to avoid conflict of interest in decision making gitu kan. Jadi harus menghindari potensi konflik of interest dalam pengambilan keputusan. Nah ini yang akan terjadi di sepak bola kita ketika EXCO PSSI kemudian rangkap jabatan, sehingga kemudian ketika ada kasus yang melibatkan timnya, maka ketika pengambilan keputusan pasti ada konflik of interest. Subjektif lah ya. Subjektif. Nah ini harus dilarang gitu. Dulu saya pernah ngomong dalam sebuah kesempatan di televisi di CNN Indonesia waktu itu, masih eranya Pak Edi Rahmayadi. Saya bilang ke Mas Yoyo, mundur dong biar nggak rangkap jabatan. Waktu itu dia bercanda, dia bilang yaudah kalau Mas Iwan Budianto mundur, saya juga mundur gitu kan. Dan ingat juga waktu kita ngobrol sama Iwan Budianto di Kemang ya. Iya kan, dia bilang gitu kan, oke nanti saya mundur dari Arema FC gitu kan. Tapi faktanya tetap menjadi orang yang ada di belakang layar, dan khawatirnya citra mereka yang selama ini selalu berada di belakang layar ditambah video itu mencitrakan bahwa ternyata sepak bola kita ini masih kotor gitu kan. Sehingga kemudian identitas dan pencitraan PSSI yang dibangun oleh Ketua Umum PSSI Iwan Bule sia-sia gitu. Diharapkan sepak bola ini lebih bagus, tidak ada lagi mengatur skor, kemudian juga tidak ada permainan non teknis. Faktanya disampaikan di ruang pertemuan dalam sebuah briefing oleh seorang anggota EXCO PSSI. Padahal di ruang briefing itu cuma bisa yang bicara dengan pemain itu adalah kan pelatih ya? Betul. Kalaupun kemudian mau kita misalnya sebagai pejabat yang memberikan motivasi untuk bermain, fight, kemudian bermain sebaik-baiknya, menjaga harga diri tim dan sebagainya. Itu yang pertama. Di statuta FIFA tadi saya sebutkan soal konflik of interest rangkap jabatan. Di statuta PSSI juga ada di pasal 7 tentang netralitas dan diskriminasi, bahwa pengurus PSSI itu harus netral. Netral, tidak punya kepentingan di klub. Tapi ini semua tidak dijalankan gitu kan. Dulu waktu pertama kali Pak Iwan Bule menjadi Ketua Umum PSSI, saya sempat mempertanyakan ini dalam acara di televisi juga, dan dia menyampaikan, oke, ini Pak Haruna sudah mau mundur, nanti saya minta semuanya mundur dari dari rangkap jabatan yang dimiliki. Tapi faktanya bukan pada mundur dari jabatan, malah banyak yang nambah jabatan. Apakah ini jadi budaya ya? Jadi saya melihat mengikuti jejak mereka semua gitu ya. Peter Tanuri punya banyak klub, ya kan.
Yoyo punya klub tapi juga punya tim asuhan, Persipapati, ya kan, yang kayak gitu karena terkait sama politik, ya kan. Banyak sekali budaya-budaya yang selama ini dibangun. Bahkan dia harus mendudukin Asprof sebagai voter. Bisa bayangkan nggak di posisi Yoyo Sukawi sekarang ini, dia punya 2 suara loh. Sebagai ketua Asprof, ya kan, sama sebagai pemilik PSIS. Ini kan antik gitu loh. Nah, mereka ini semua di dalam budaya sepak bola yang katanya profesional itu, mereka melakukan hal-hal yang sangat kotor, sangat menjijikkan. Tiba-tiba pendukung PSIS nih, ya kan, mungkin Maesa Jenar, mungkin Panser Biru atau Smack, macam-macam lah, itu masih mengidolakan Yoyo Sukawi yang menurut saya nih, teman saya, adik saya lah gitu ya, bermain kotor. Bisa bayangkan nggak kalau orang seperti Yoyo Sukawi itu juga melakukan minimal 10 atau 12 klub melakukan hal seperti itu dengan cara-cara waktu briefing dengan pemain-pemainnya, melakukan cara-cara yang tidak fair play, ya kan? Bagaimana sepak bola nasional ini mau dibangun? Kira-kira menurut Akmal gimana sih dari sisi yang lain lagi lah? Jadi sebenarnya problem sepak bola kita dibuat oleh kita sendiri gitu kan. Kita mau maju tapi kitanya nggak mau maju gitu kan. Kita mau sepak bola kita sehat tapi pengelolanya pada nggak mau sepak bola kita sehat. Kita mau sepak bola kita berprestasi tapi pengelolanya ingin mencari keuntungan baik itu politik maupun pribadi dalam kaitan pertandingan baik kompetisi Liga 1 maupun yang lainnya, termasuk jabatan-jabatan politik di dalamnya. Nah, kalau ini kemudian masih menjadi budaya dan dijaga, saya pikir 10-20 tahun ke depan sepak bola kita tidak akan berubah sama sekali. Masih tetap seperti ini aja. Yang ada yang muncul adalah ya intrik, kemudian konflik, polemik gitu kan, tanpa kemudian bisa menghadirkan sepak bola yang benar-benar berkualitas gitu. Nah, profesionalisme juga di sepak bola kita akhirnya hanya sekedar jargon gitu kan. Pemain profesional tapi juga mukul orang di lapangan. Pengurus profesional tapi rangkap jabatan gitu kan. Pengurus profesional tapi juga menggunakan sepak bola sebagai kendaraan politiknya. Masalah yang harus dibenahi di kita dimulai dari mana? Ya dari diri pengurusnya sendiri gitu. Kalau pengurus PSSI bisa memberikan teladan gitu kan, tidak menjadikan sepak bola sebagai batu loncatan, maka sepak bola kita akan bisa berprestasi ke depannya lebih baik. Jadi bahasanya gitu, football is our hope, not our job gitu. Sepak bola itu harapan kita, bukan pekerjaan kita gitu kan, bukan tempat kita cari uang, bukan kita kejar popularitas untuk meningkatkan elektabilitas misalnya. Kalau itu kemudian dijadikan bahan kepentingan politik dan sebagainya, maka ya jangan pernah berpikir sepak bola kita akan menjadi maju. Jadi pelajaran berharga tentunya buat pejabat-pejabat di PSSI, apa yang disampaikan Mas Yoyo Sukawi dalam sebuah briefing di PSIS Semarang jangan sampai diikuti oleh pengurus-pengurus lainnya. Jadilah teladan untuk sepak bola Indonesia. Adios, Cocomeo Channel.